Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Gustiana Gani dengan NIM 131421052 kelas 4D Manajemen Pendidikan. Di video ini saya akan memaparkan PPT saya terkait tentang pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Poin yang akan kita bahas yaitu pembinaan ketahanan nasional. Ada faktor geografis, faktor penduduk, faktor kekayaan alam, faktor ideologi, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan yang terakhir ada faktor militer. Pembinaan ketahanan nasional. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan merupakan salah satu aspek penting dalam setiap negara. Melalui pembangunan yang baik dalam bidang ini, negara dapat menjaga keamanan dalam negeri, melindungi kedaulatan wilayahnya, serta menghadapi ancaman dari luar dengan efektif. Dalam penjelasan ini, akan dibahas berbagai aspek yang terkait dengan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan, termasuk konsep dasar, tujuan, strategi, kebijakan, dan isu-isu terkini yang berkaitan. Pembinaan ketahanan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjaga dan memperkuat kemampuannya dalam menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya ada faktor geografis. Faktor geografis mencakup letak geografis suatu negara, bentuk topografi, iklim, sumber daya alam, dan aksesibilitas. Letak geografis dapat mempengaruhi ketahanan nasional melalui potensi ancaman dari negara tetangga, jarak dari pusat perdagangan internasional, dan kemampuan pertahanan. Selanjutnya ada faktor penduduk. Faktor penduduk mencakup jumlah penduduk, struktur demografis, tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi etnis, tingkat pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar dapat memberikan kekuatan ekonomi dan militer, tetapi juga dapat menimbulkan masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketegangan sosial. Selanjutnya ada faktor kekayaan alam. Faktor kekayaan alam mencakup sumber daya alam yang dimiliki suatu negara seperti minyak, gas, logam, hasil pertanian, dan sumber daya air. Kekayaan alam dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik dan pertikaian jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ada faktor ideologi. Faktor ideologi mencakup sistem nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegang oleh suatu negara. Ideologi dapat menjadi perekat sosial dan politik, mengarahkan kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya ada faktor politik. Faktor politik mencakup stabilitas politik sistem pemerintahan, keadilan hukum, partisipasi politik. Stabilitas politik yang baik merupakan prasyarat untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Selanjutnya ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, kemandirian ekonomi, akses terhadap sumber daya, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya mencakup nilai-nilai norma, adat, istiadat, agama, politik, budaya, dan tingkat kesadaran masyarakat. Nilai-nilai dan norma yang kuat dalam masyarakat dapat memperkuat identitas nasional dan membangun solidaritas sosial. Agama dan budaya politik juga
dapat mempengaruhi stabilitas politik dan kohesi sosial. Selanjutnya ada faktor militer. Faktor militer juga terkait dengan pertahanan dan kedaulatan negara. Memiliki kemampuan pertahanan yang memadai akan melindungi integritas wilayah, kedaulatan, dan kepentingan nasional. Keberadaan militer yang profesional, modern, dan terlatih dengan baik akan membantu mempertahankan keberlanjutan negara dan menjaga kekuatan negara di tingkat internasional. Daftar pustakanya bisa dilihat. Oke, baik. Itu tadi pemaparan singkat dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.